ya, tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Bunda Elisa dari Paguyuban Kamamot Rengganis mengucapkan Hari Raya Merdeka. Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. PKR selalu di hati. Ini ruangan kerja Bunda yang lagi acak-acakan ya. Sekarang Bunda lagi edisi menjahit baju kebangsaan atau entah baju apa itu. Mungkin ya meskipun rada barek-barek gini ya pemirsa ya, tapi mudah-mudahan baju ini membawa berkah ya. Bukan buat Bunda pribadi, tapi umumnya buat masyarakat umum, buat keluarga besar PKR juga ya. Hilangkan silang sengketa, tiap tahun berubah. Sekarang kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita sebagai bangsa yang patuh. 1, harus taat pajak. 2, kita harus kemana? Harus memerangi rasa hawa nafsu kita, apalagi zaman sekarang negara kita atau negara yang lain pun lagi dilanda dengan satu penyakit, dan penyakit itu luar biasa ya, menggemparkan seluruh jagat di dunia ini ya. Kita harus lebih mawas diri, harus introspeksi diri, harus lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena nyawa ataupun apapun itu hanya Allah yang tahu, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita pasrahkan aja, kun fayakun. Kita diberi kesehatan, keselamatan dan umur panjang sampai sekarang, amin. Bisa Mau nanya Bun, boleh. kita ngobrol-ngobrol soal pro dan kontra warna hijau. Untuk pro dan kontra warna hijau ya, Bunda bisa beberkan ya. Untuk sekarang para kiai, alim ulama, apa yang di negara manapun, kalau emang warna hijau jadi masalah, kenapa sorban mereka selalu pakai warna hijau? Dan masjid juga kebanyakan kenapa berwarna hijau? Jadi sebenarnya warna hijau tuh bukan berarti kita itu penyuka atau pengikut atau pengabdi salah satu makhluk yang seperti disebutkan orang lain, yaitu Ibu Ratu, identik dengan kemusyrikan lah, identik dengan siluman lah, identik dengan jin aja. Itu semua orang punya keyakinan, punya perbedaan masing-masing juga gitu, pendapat masing-masing. Tapi menurut Bunda, kalau warna hijau itu suatu warna yang bikin kita lebih adem, lebih tenang, dan inspirasi dari warna hijau itu membuat Sejuk, kesuburan, kesejukan, keseimbangan, kedamaian, keademan. Jadi pokoknya warna hijau ini bagi Bunda emang sesuatu banget. Bukan berarti Bunda pengikut atau pemuja Ibu Ratu, tidak ya, karena orang yang tidak mengagumi Ibu Ratu pun banyak yang suka warna hijau gitu kan. Seperti para alim ulama, sorbannya pada hijau kan yang dipakai. Namun iya itu mah kalau udah jelas ya. di masjid juga warna hijau. Di masjid juga Kangjeng Nabi Muhammad juga sangat menyukai warna hijau juga. Jadi kenapa harus diidentikan warna hijau tuh dengan Ibu Ratu? Dan Ibu Ratu tuh diidentikan dengan makhluk yang bikin sesat manusia. Itu kata siapa? Itu beda persepsi ya kita ya, persepsi tentang Ibu Ratu. Pemahaman Ibu Ratu bagi Bunda pribadi ya, bagi Bunda pribadi Ibu Ratu adalah sosok atau makhluk ciptaan Gusti Allah juga. Jadi kenapa kita harus meminta sama beliau? Tidak, memintalah sama Allah karena ibu juga ciptaan Allah. Cuma syariat mungkinan, jalannya, caranya mungkin bisa juga dijadikan perantara. Jangan pernah menyembah atau menyekutukan Gusti Allah dengan makhluk ciptaan atau barang ciptaan Allah sekalipun. Jadi seperti Bunda koleksi kayak gini ya, koleksi kayak gini. Bunda cuman kata orang Sunda mah mupusti tapi bukan mipusti. Jadi jangan pernah dijadikan benda seperti ini adalah Tuhan, tidak. Bunda hanya mengkoleksi karena kalau enggak kita siapa lagi gitu yang mempertahankan tradisi atau budaya Indonesia ini.
atau budaya adat daerah Sunda atau daerah Bunda pribadi itu. Jadi barang-barang seperti ini janganlah sampai kita jadikan Tuhan, atau jangan dijadikan acuan. Oh, ini bisa jadi jimat anu. Tidak ada ya, sebenarnya itu tidak ada. Tetap aja kita minta sama Allah. Cuman Allah sangat menyukai orang yang mau berusaha, berikhtiar dan berdoa. Jadi syariat itu sama Allah dihalalkan, karena itu cara kita menuju sesuatu yang kita inginkan. Meraih sesuatu yang kita inginkan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Dan apa yang kita inginkan tidak selalu kita dapatkan. Semua karena apa? Karena semua kuasa Allah. Itulah tadi dipertanyakan pro kontra tentang masalah hijau. Mungkin Bunda bisa udah terangkan ya sedikitnya seperti itu. Kenapa Bunda juga bukan pemuja ibu, bukan pengikut ibu. Bunda hanya mengagumi sosok beliau aja. Kalau lukisan ibu tidak boleh dipampang, berarti lukisan Bapak Karno, lukisan Syekh Abdul Qadir Jailani, ataupun foto kita sendiri nggak boleh dipampang atau ditaruh di rumah kita. Dan kalau menurut kalau kita hidup emang nggak bisa kalau untuk menuruti semua hadis Nabi ya, karena kita hidup bukan di Arab ya. Indonesia itu negara yang beraneka ragam, dari suku, bangsa, dan agamanya kita berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa disamakan juga dengan daerah atau negara di luar sana, apalagi negara Arab ya, karena emang kebudayaan kita juga berbeda gitu. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi? Maaf ya Bunda, terus dipotong. Nanya apa? Mau nanya nggak? mungkin ada pertanyaan lagi? Bunda sambil bikin ini ya, karena emang aktivitas Bunda sehari-hari di sini. Silsilah Ibu Ratu itu berbagai versi. Berbagai versi, dan itu sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan Ibu Ratu itu adalah salah satu putri yang terjun dari laut, menyerahkan dirinya karena ada penyakit kulit itu. Pihak cerita lain adalah Ibu Ratu itu putri kedua dari istri kedua Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya ada gelar hajahnya Ibu Ratu itu. Versi yang lain juga ada yang mengatakan ibu adalah jelmaan jin yang jadi siluman karena terlalu sakti, ada juga seperti itu. Jadi berbagai macam versi ya. Kita masalah keyakinan tetapan sama Allah ya, tapi kita yakin bahwa ibu itu ada aja, seperti itu aja. Dalam bentuk, karena untuk bentuk dan untuk lukisan pun setiap lukisan ibu pasti berbeda, nggak ada yang sama. Setiap pelukis pun melukisnya imajinasi dia, ibu tuh seperti ini, akhirnya tertuang dalam kanvas. Dan emang lukisan ibu tidak pernah ada yang sama. Asal usul ibu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu sebenarnya seperti apa. Cuman versi orang-orang, kata saya ini, kata saya itu. Semua kan orang bisa bebas berpendapat, bebas juga untuk mengatakannya, begitu. Versi ibu itu banyak. Kalau hubungan ini ibu sama Soekarno apapun, soalnya banyak cerita kan katanya Soekarno itu memimpin Indonesianya tuh karena bantuan dari ibu. Nah, seperti ini ya. Ibu tuh identik dengan pemujaan. Ibu tuh identik dengan kekayaan. Ibu tuh identik dengan asihan. Dan kenapa orang-orang yang pingin kaya atau yang pingin asihan atau pingin apa selalu datang ke ibu? Karena mungkin beliau atau ibu pribadi memiliki segalanya yang kita nggak miliki, yang manusia biasa nggak miliki gitu. Jadi kadang ibu suka diartikan bisa nolong kita lah manusia gitu. Tapi sebenarnya untuk seperti itu ya tetap hanya syariat kalau bagi Bunda ya, hanya syariat, hanya jalan aja. Tetap kita minta ke Gusti Allah, karena kita tahu juga ibu juga ciptaan Gusti Allah, cuman penjembatan kalau bagi Bunda. Ibu itu salah satu jembatan kita menyampaikan doa kita ke Gusti Allah, karena kita kan hidup di dua alam ya, alam nyata sama alam gaib. Mau nggak mau kita meninggal, jasad kita aja yang mati, roh kita kemana kan masih bersama kita lah sebelum yaum akhir atau kiamat datang gitu. Jadi identik ibu itu dipakai orang, identiknya pesugihan sama Ibu Ratu, ini itu. Wallahu alam, naudzubillahi min dzalik ya. Hanya Allah yang tahu sebenarnya seperti apa. Versi manusia, versi orang-orang pintar juga berbeda-beda gitu. Ibu Ratu sama Ibu Blorong. Ibu Blorong adalah anak Ibu Ratu.
versi dari lain seperti itu. Versi yang lainnya juga sama. Ibu Blorong adalah ratu ular, seperti itu kan. Ada versinya juga ya seperti itu. Ada kaitannya juga ibu ratu dengan Eyang Prabu Siliwangi, juga ada juga versinya. Jadi nggak semua kan, jadi versinya tetap berbeda-beda. Oh ibu Blorong teh ini, oh ibu ratu teh ini, beda-beda kan. Jadi berbagai macam versi lah. Itu tergantung kita menyukainya atau meyakininya ke versi yang mana gitu. Karena orang meskipun diterangkan kalau dia keyakinannya berbeda, tetap saya mau yakini ini. Oh iya silahkan, seperti itu. Bagi bunda sendiri emang jadi polemik, jadi pro kontra, entah itu di medsos, entah di lingkungan pribadi, entah di lingkungan apa gitu kan. Jadi semua orang ada versi yang berbeda. Sudah lah. Kalau ini ya, kan banyak yang bilang WDC karena WDC apa? ibu itu adalah dulunya itu Putri Kandita. Iya kan iya kata bunda juga kan, tadi bunda ceritain ada versi yang ibu itu nerjunin diri ke laut, yaitu dia itu Putri Kandita, beliau itu namanya, karena diserang salah satu penyakit yang emang menjijikan atau apa sampai diusirkan dari kerajaan, yaitu ibu Kandita itu beliau. Itu kan versi yang lain juga ada yang mengatakan ibu tuh putrinya dari istri kedua Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga ibu adalah putri dari seorang ular, siluman, jin kayak gitu karena kesaktiannya. Jadi berbagai macam versi itu. Jadi kita meyakininya yang mana nih awal mulanya gitu, dari mana ibu itu seperti itu. Ada juga yang bilang katanya ibu itu punya dua utusan, satu di lautan, satu di daratan. Yang di daratan itu adalah ibu Blorong, yang di Itu lautan bisa juga Nawang Mulan atau apa kayak gitu. dan seperti yang diceritakan halnya dengan Pelabuhan Ratu yang berada di Sukabumi ya, berbagai macam versi juga tentang itu. Untuk ibu penjaga ibu ya, seperti yang dikatakan yang di darat, yang di laut itu sebenarnya ibu nggak ada yang seperti itu. Kerajaan ibu ya kerajaan ibu yang di samudra ya, yang di samudra. Yang Pangeran Samudro ibu Pintir Serba Merdukun itu ada ceritanya juga. Mungkin untuk hal ini mungkin kalian belum sampai ke situ, bunda diajarin ya, suatu saat pasti bunda akan ajarin. Jadi yang Pangeran Samudro itu beliau adalah sosok bisa masih dikatakan putranya ibu ratu juga di dalam versi bunda ya. Jadi yang menguasai samudra setelah ibu, saking kayanya terus saking tampannya, makanya beliau itu banyak disukai para wanita lah istilahnya. Istri pertamanya ibu Kintir, yang kedua istrinya ibu Serba Merdukun. Makanya kalau kita pingin kekayaan maka bacalah lapatnya yang Pangeran Samudro ibu Kintir Serba Merdukun. Jadi kekayaan dan kecantikan dan kemewahan ada di beliau gitu. Jadi bacaan versi itu hadir seperti itu. Bun, ditutup aja. Oh iya, ya udah ya. Sampai berjumpa lagi mungkin dengan cerita yang lain dia bermanfaat dan bisa jadi pedoman ya. Jadi jangan salah diartikan bahwa warna hijau ataupun ibu seperti ini seperti itu. Semua orang punya pendapat, punya versinya masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, PKR selalu di hati.